95,7 FM, Radio Informatif dan Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wika Muda. Bareng saya, Ferry Prasetya, di program Wika Bicara. Untuk kesempatan hari ini, selama 60 menit ke depan, kita akan ngobrolin soal inovasi dan wisata atau destinasi wisata. Tepatnya pembinaan desa dengan Pak Camat Suko. Ada Pak Lukman. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Lukman. Salam. Ya. Kita ngomongin soal inovasi dan juga banyak sekali hal-hal yang akan diberikan informasinya dari Pak Lukman selaku Pak Camat dari Suko. Anda yang pengen berbagi informasi atau menanyakan berbagai hal tentang Kecamatan Suko dan beserta inovasinya, boleh 0822 3400 7462. Sebelum saya ke ranah lebih detail lagi Pak Camat. Pak Camat kalau boleh tahu, Kecamatan Suko itu yang menjadi pelayan publik yang paling utama apa sih Pak? Ya, sebelum saya jawab, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Ferry dan para pemirsa semuanya. Jadi terkait dengan pelayan yang ada di Kecamatan Suko, itu sebetulnya itu kita sudah melakukan. Ya. Kadang-kadang karena kita nggak menyadari ya terkait dengan pelayanan itu, sehingga baru-baru ini saja kita memberikan suatu nama ya pelayanan yang di Kecamatan Suko. Pada tahun 2002 ya kita tahun terbelakang dulu Mas ya. Karena ini masih berlaku. Itu kita menerapkan pelayanan yang namanya pesan mama. Pesan mama itu adalah singkatan. Itu adalah pelayanan surat antar masuk ke rumah. Nah, itu dilakukan oleh staf Kecamatan Suko manakala ada pemohon yang ketika memerlukan pelayanan kepada kita, tapi pejabatnya tidak ada di tempat. Mereka tinggal menunggu di rumah saja. Nanti staf kami akan mengirim ke rumah. Baik, jadi tidak usah datang ke kantor lagi, tinggal menunggu saja. Nanti ketika sudah ditekan oleh pimpinannya, maka staf akan mengirim langsung ke rumah. Ya. Sebagai informasi saja, baik di kota, kabupaten, biasanya memang agak-agak lama untuk pengurusan surat ini, Pak Camat ya. Saya mohon izin, Pak Camat. Ketika beberapa pemohon atau warga yang ingin minta bantuan surat, entah itu untuk nikah, entah itu harus ada stempel di kecamatan, kadang-kadang pejabat-pejabatnya memang tidak di tempat begitu Pak. Entah ada urusan rapat atau lain sebagainya. Kalau di Kecamatan Suko misalnya estimasi dari pengurusan sampai berapa lama nih Pak? 3 hari, 4 hari? Wah, tidak sampai. Hitungan menit. Kalau menit ya? Menit, jam, ya. Karena memang mejanya camat itu kan tidak hanya di kantor. Bisa di tempat-tempat wisata, bisa di sawah, di kebun, karena memang pelayanan langsung kita. Jadi, itu tadi. Jadi pesan mama itu tujuannya adalah mempercepat atau menyederhanakan kepada masyarakat biar mereka itu puas. Ya. Kalau kita menunggu camatnya datang, kalau menunggu di tempat itu terlalu lama. Jadi manakala itu ketika camat itu mampir ke kantor sebentar atau sudah datang, kita kan langsung berkirim sesuai dengan alamat pemohon. Saya boleh tahu Pak Lukman, Pak Lukman sebagai Camat Suko ini ya, inovasi ini dalam rangka untuk memudahkan pemohon agar cepat dalam rangka surat menyurat. Ada nomor handphone yang bisa dihubungi ketika pesan mama ini sudah disebarkan ke warga? Oh, pastinya ada. Kami punya call center di sana, namanya di seksi pelayanan. Kami tidak hanya nomor HP, kami juga ada media sosialnya. Ada IG, ada WhatsApp, ada YouTube, semua ada di sana. Ya, gitu. Ini adalah salah satu langkah mempercepat surat menyurat. Itu inovasi yang pertama. Yang kedua apa Pak Camat? Juga sama. Di tahun 2023 ini, kita lanjut dengan inovasi yang lainnya. Jadi kita memiliki 2 inovasi. Yaitu yang pertama di tahun 2003 ini adalah namanya Silacak Desa. Silaturahim camat ke desa. Jadi ini dalam rangka membina, mengawasi pemerintah desa manakala terjadi sesuatu kita secara dini bisa mengetahui. Baik, mengenai pelaksana dan lain sebagainya gitu. Baik. Pak Lukman, Suko ini bisa dibilang cukup luas, Pak. Mulai Karangkedawang, ada berapa desa, Pak, yang dinaungi dari Suko ini? 15 desa. 15 desa. Naungannya cukup luas ya, 15 desa. Belum dusun dan sebagainya. Pak, untuk memberikan kemudahan yang lain, kalau tadi ada pesan mama, kemudian ada camat yang silaturahmi ke desa.
ini berapa hari sekali nih Pak? Ya, kalau Silacak Desa ini kita buat secara periodik tiap bulan. Setiap desa kita kunjungi satu persatu. Ya, tujuannya adalah mengevaluasi, ya melihat secara langsung bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di sana, termasuk pelayanannya, termasuk surprise-nya bagaimana. Ya, makanya ketika saya di sana pasti menemukan sesuatu. Nah, sesuatu ini kita akan takut nih kalau misalnya sudah siap-siap dari desa. Oh, Pak Camat mau datang nih. Kita siap-siap, kita perbaiki. Orang yang pelayanan kita bagus-bagusin, nanti kalau nggak ada, ya udah gitu biasa aja. Atau gimana? Tidak bisa. Karena apa? Karena kita ini kan sudah punya data. Iya. Jadi data itu tidak bisa dimanipulasi, Mas. Jadi ketika mereka membuat kasaran bahasa Jawa ini kucing diapi, tidak bisa karena kita punya teknis. Ya. Teknisnya kita sudah paham, sudah tahu betul karakter desa itu. Bagaimana unsur pembinaannya kepada masyarakat, bagaimana unsur pelaksanaan pembangunannya, sehingga kami ketika turun itu sudah membawa membawa catatan gitu. Oke. Ya. Biasanya ditemukan soal apa nih? Pelayan publiknya atau di mana? Ya, pertama disiplin. Ya, kadang-kadang ya paradigmanya paling lama itu adalah pulang siang, berangkat siang, pulang siang. Nah, itu ya kita tertibkan dulu. Belum jam ngopi sudah ngopi. Nah, itu. Pak Camat, pembinaan apa yang diberikan Pak Camat kepada Pak Lurah atau saya bilangnya oknum aja ya Pak ya? Ya, lebih enak ya. Kalau ada oknum yang nakal misalnya datanya siang, terus belum pulang sudah pulang, pembinaan apa yang Bapak berikan? Ya, kita macam-macam. Kalau itu terkait dengan kepala desa, itu kan memang kita tidak bisa langsung. Kita bisa memberikan punishment berupa terkait dengan banyak hal. Ya, pertama kita berikan teguran tertulis. Ya, kedua kita panggil, kita beri opsi-opsi. Ya, terkait dengan ini katakanlah kita barter. Kalau sampean disiplinnya tidak bisa dijaga, maka kami juga akan bisa menerapkan ini. Ketika panjenengan memerlukan sesuatu dari kami akan memberikan sesuatu juga. Nah, sampean tetap seperti itu, kami juga akan itu. Kalau kamu memang betul-betul bisa ya melaksanakan tugasnya dengan baik, tentunya kami tidak ada alasan untuk apapun terkait dengan pelayanan pada masyarakat itu. Sanksi terberat sampai saat ini yang diberikan Pak Lurah pada oknum sampai seperti apa? Sanksi yang terberat yang pernah dilakukan oleh mereka para oknum? Ya, kalau kepala desa sih memang kita hanya dibatasi aturan ya. Kita hanya sifatnya pendekatan. Intinya isi kemanusiaan aja lah. Kecuali itu kalau sudah urusan hukum, ranahnya sudah kita serahkan kepada APIP, inspektorat nanti yang memberikan kewenangannya itu. Dari 15 itu untuk saat ini masih belum ada ya Pak? Alhamdulillah. Tapi awal tahun dulu ada. Tapi sudah selesai. Sudah selesai tertangani ya. Untuk Pak Lurah yang baru Pak, ini kemarin kan juga ada pemilihan ya Pak Lurah baru. Dalam sisi aturan dan disiplinnya seperti apa? Sudah oke? Ya, kalau Pak Lurah baru ini kan sebetulnya lama tapi baru. Artinya mereka itu sudah di kepala desa, cuma resign satu periode terus jadi lagi. Jadi menurut kami tidak sulit lah untuk adaptasi lagi. Gitu ya. Saya kira orang sekarang ini kita melihat dari dari karakteristik dan fungsi pemerintahan kita. Intinya mereka semua itu disiplin. Tapi kalau kita tidak pernah ngajak ngomong, nggak pernah komunikasi, ya tentunya mereka akan bekerja ya arahnya kadang-kadang di luar rel gitu loh. Baik. Saya masih mengundang Wika Muda yang pengen bergabung dengan saya di Wika Bicara 0822 3400 742. Saya tunggu ya di WA Group, nanti akan saya coba sampaikan kepada Pak Luman sebagai narasumber kita pagi hari ini dari Camat Soko. Luar biasa ini. Kalau tadi sudah ada terobosan-terobosan untuk mempercepat surat menyurat, kemudian juga ada camat yang silaturahmi ke desa, begitu ya Pak Camat ya. Selain itu ada lagi Pak? Apa lagi Pak? Yang namanya tebar poktan. Nah, tebar poktan. Apa lagi nih Pak? Ya. Tebar poktan itu adalah tempat bermain anak dan ruang pojok baca di kecamatan. Di kecamatan ya. Itu dalam rangka manakala mereka itu mengurus sambil membawa anaknya, itu di situ ada tempat untuk menunggu taman bermain. Dan di situ bagi yang siapa yang senang membaca, di situ ada library-nya. Pustakanya. Begitu juga bagi yang ibu yang menyusui data juga, di situ ada tempat laktasi lengkap di sana Mas. Jadi ada ibu laktasi itu kalau mereka bawa bayi bisa nyaman di sana. Ketika mengurus surat katakanlah masih ingin menunggu atau bagaimana, dia bisa santai di sana. Anaknya kalau kecil bisa bermain di sana. Begitu juga bagi pemohon yang suka baca-baca, mau silakan di sana tersedia semua.
Ini ada 3 langkah inovasi ya Pak ya? Siap. Ini hanya 3 aja atau tambahan lain? Pak? Ya, sebetulnya kita sebentar Masih banyak? Masih ini aja dulu. Oke. Kita kan tidak mau membuat inovasi yang nanti tidak bisa direalisasikan. Jadi kami betul-betul saya matangkan inovasi dan betul bisa dilaksanakan. Baik. Ya. Ini soal inovasi-inovasi ya, sesuai dengan yang dibilang Pak Lukman tadi. Kalau kita ngomongin soal kegiatannya Pak, pelaksanaan kegiatan untuk sampai dengan detik ini Januari 2023, apa yang sudah dilakukan? Ya, untuk awal tahun ini biasanya kita untuk yang tribulan pertama ini adalah kegiatan musrenbang. Musrenbang. Nah, musrenbang ini kita akan bulan 2 ini ya, kita akan melaksanakan musrenbang tingkat kecamatan. Tentunya hasilnya dari musrenbang tingkat desa, kita kecamatan, nanti hasilnya baru kita kirim ke kabupaten. Nah, tujuannya apa? Musrenbang kecamatan ini adalah untuk menyepakati usulan yang prioritas di desa itu, sehingga ketika mereka nanti pada saatnya kita forwardkan ke kabupaten itu betul-betul sudah mengerucut, jadi itulah yang jadi prioritas di desa. Tanggal berapa kalau betul Pak Lukman? Kita masih menunggu jadwal dari kabupaten. Oke. Tapi dari desa sudah lengkap semua. Oke. Data yang paling besar Pak, yang diperuntukkan atau masyarakat ini inginnya apa sih? Ya, pertama adalah infrastruktur Pak. Infrastruktur. Yang itu jalan usaha tani, ya jalan lingkungan, sama kantor desa. Agar itu 3 poin itu yang biasanya sering. Tetapi tentunya banyak sebetulnya. Banyak seperti kayak gorong-gorong yang sering menyebabkan banjir. Tapi dari banyaknya urusan itu kita tidak bisa semuanya. Baik. Kita saring, kita mengerucut, betul-betul yang jadi prioritas. Baik. Itu yang kita sampaikan. Saya ke Mas Wahyu Imam Utomo yang sudah bergabung. Terima kasih. Pak, jalan di Modongan tepatnya depan MTS itu banjir Pak kalau ada hujan. Solusinya pripun? Terima kasih. Ini Pak. Ya. Ini catatan ini Pak. Ya, terima kasih Mas. Kemarin kami sudah diundang oleh Pak Sekda, rapat dengan Ibu Bupati, ya terkait dengan penyelesaian banjir itu. Banjir kita di Wasukan ada 3, yang paling nonjol ya, di Modongan, di Tempuran, sama di Ingas Tembiong. Tapi semuanya itu jadi semua itu pemicunya memang dari sampah. Ya. Jadi kalau bicara Modongan itu ada afur, 2 aliran afur ya, yang merupakan dari area Sungai Penewon. Ya, afur yang depannya SMP itu afur itu kata lain dari sungai Pak ya? Ya, sampai kecil kayak drainase, irigasi ya Pak ya, irigasi. Afur itu situ, itu kewenangan kabupaten. Nah, yang utaranya jalan itu kewenangannya PUSDA provinsi. PUSDA provinsi. Beda Pak ya? Beda. Ya. Oke. Jadi kami kemarin sampai sidak, ternyata mereka itu sudah tahun kemarin sudah diadakan normalisasi. Tapi begitu hujan, sedimennya naik lagi. Ditambah sampah yang banyak, sehingga sampah ini menyumbat di gorong-gorong. Nah, di situ sepanjang jalan atau afur yang dari depan balai desa sampai dengan sampai itu ke utara itu, kan banyak bangunan jembatan. Jembatan itu yang sungainya dulu itu lebar dan sempit, dan banyak sampah sehingga mereka alirannya sangat lambat. Oke. Nah, solusinya gimana Pak Lukman kalau sudah seperti itu? Nah, solusinya kita kemarin sudah rapat koordinasi dengan PUPR, dengan Dinas Lingkungan Hidup, ya dengan BPBD, kita segera action. Nah, kita akan adakan pengangkatan sampah itu. Kapan itu Pak kalau boleh tahu? Ini kita masih menunggu jadwal. Baik. Ya. Kalau yang di Tempuran sudah kita action. Ya, kalau Tempuran ini kan memang banjirnya itu bahaya kalau dibiarkan. Kalau Tempuran ini kalau banjir satu desa terisolasi, terendam. Ya, makanya fokus kita ini adalah di Tempuran. Karena apakah Tempuran ini walaupun di sini di tempat itu nggak hujan, tapi kalau yang di atas hujan tetap banjir. Ya, karena Tempuran ini adalah dilewati 3 sungai, Pak. 3 sungai, itu Sungai Afur Jombok, Sungai Balungkai, dan Sungai Afur Watu Dakon. Yang muaranya di Tempuran. Nah, ini banyak pemicunya adalah enceng gondok. Nah, enceng gondok ini kemarin sudah di action oleh PUPR, ya diambil semua. Ya, alhamdulillah sekarang ini sudah mulai surut. Ya, Pak Lukman, ada Mbak Indra di Prajurit Kulon yang menanyakan, Pak, kalau nunggu jadwalnya ini dari mana dan apakah ini di nomor 2 kan? Karena kalau musim penghujan ketika saya menjemput putra saya di sekolahan selalu terendam banjir Pak kalau ada hujan. Dan ini sekarang adalah musim penghujan. Matur suwun. Ya, terima kasih. Ya, karena untuk sementara kita
ya Pak, namanya Modongan ini kan banjirnya hanya sifatnya insidentil. Ya, tidak seperti kayak desa-desa lainnya. Kalau banjir itu lama, kalau di Modongan itu hanya ketika hujan selesai. Jadi kita lebih diperhatikan adalah kita berkoordinasi dengan desa agar desa menerjunkan untuk nanya sampah ini Pak ya. Kita ambili, ya, kita kerja bakti lah kita di sana. Tapi tentunya kerja bakti ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Tentunya kami kemarin sudah berembuk, sudah rapat dengan dinas terkait yang intinya itu akan dinormalisasi, Pak. Tentunya ini adalah desa sekitar yang di naungan Kecamatan Soko begitu Pak Lukman ya. Sosialisasi edukasi apa yang diberikan masyarakat atau desa Bicak, Modong dan sekitarnya yang sudah diberikan dari kecamatan, Pak. Kita sementara ini belum masuk sosialisasi ke desa, tapi penanganan dulu. Nah, penanganan ini karena melibatkan dengan dinas terkait, maka kami juga akan rapat dengan desa terkait itu. Jadi kemarin sudah ada kesimpulannya bahwa ini Pak, yang penyebabnya adalah sampah dan bangunan liar yang ada di sungai itu. Bangunan liar, bangunan liar di depan sekolahan itu kan ada sungai, ada apa? Ada ya bangunan kecil kayak toko-toko itu. Itu kan nyalahi aturan? Ya jelas itu karena tidak berizin. Nah itu rencananya sama Satpol PP mau didata, diberikan sosialisasi, dan kalau mereka tidak mau bongkar akan dibongkar paksa. Nah ini kan perlu waktu ini Pak. Nah ini seperti bom waktu ya, yang seperti dibilang Pak Lukman sebagai camat Soko ya. Karena kita melihat bahwa orang-orang yang jualan di situ akan diberikan pemberitahuan dulu begitu ya Pak Lukman ya. Nggak harus langsung digusur tapi ada pemberitahuan. Dan pastinya nanti akan ada solusi-solusi terbaik buat Anda yang sekarang lagi bermukim di situ karena sesuai dengan arahan Pak Lukman itu memang menyalahi aturan karena mereka nggak berizin gitu Pak ya. Kita akan kembali lagi nanti di Wika Bicara bersama dengan saya, Ferry Prasetya. Listrik sudah menjadi kebutuhan primer manusia, terutama pada malam hari. Dunia akan gelap jika tidak ada listrik pada malam hari. Kenapa penghematan listrik perlu dilakukan? Emisi karbon yang dihasilkan dari pembangkit listrik merupakan salah satu penyebab terjadinya global warming. Bagaimana cara mudah untuk berhemat listrik? Matikan lampu pada saat tidak diperlukan atau saat siang hari. Matikan TV dan alat elektronik lainnya saat tidak ditonton atau digunakan. Cabut kabel alat elektronik dari saklar bila sudah selesai digunakan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Narkoba sebenarnya adalah bahan yang digunakan untuk membius pasien operasi maupun digunakan untuk obat penyakit tertentu. Namun karena penyalahgunaannya, narkoba dikonsumsi tidak sesuai dosisnya. Sehingga narkoba berdampak buruk bagi tubuh manusia. Narkoba dapat merusak tubuh kita, terutama pada bagian otak kita. Narkoba merusak bagian-bagian otak kita yang berfungsi untuk mengontrol emosi, ucapan, dan perilaku kita. Jangan coba-coba ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Wika FM, Radio Informatif dan Kreatif, masih di program Wika Bicara bareng saya Ferry Prasetya, dan saya agak gugup karena banyak biaya masuk. Pak Camat ini banyak menanyakan soal sampah. Salah satunya dari 3 perwakilan, ada Mas Saipul, ada Mbak Eva di Berangkal, ini menanyakan soal bau yang menyengat Pak di daerah Bicak, di mana tumpukan sampah selalu ada, apalagi ini pas hujan-hujan, jadi habis kena air, kena sinar matahari,
baunya ini sangat mengganggu pengguna jalan yang melintas. Solusinya dan apa yang sudah dikerjakan, Pak? Ya, ya. Terima kasih Mas Ferry. Kalau terkait dengan becak itu kan wilayah terunggulan sebetulnya. Ya, nggak apa-apa. Kita coba jelaskan terkait dengan sampah ini. Memang sampah ini menjadi problematika yang sangat unik. Ya, kita harus mempunyai perilaku yang berubah. Artinya paradigma kita harus berubah. Kita harus menjadikan sampah itu yang menjijikkan jadi bernilai. Bagaimana caranya? Nah, ini harus berubah. Nah, kenapa? Karena banjir di mana-mana. Ya, itu sumbernya adalah salah satunya dari rumah tangga, sampah rumah tangga. Makanya dari rumah tangga itu harus betul-betul kita berikan edukasi. Ya, bagaimana cara pemilahannya? Oh, ini sampah organik, anorganik. Itu nanti kan bisa bernilai itu, Pak. Ya, di komposter bagaimana sehingga sampah itu tidak dibuang begitu saja ke tempat sampah, tapi diolah di rumah. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan, saya kira minim sekali. Terus yang kedua adalah banyak sekali yang belum sadar, utamanya ya masyarakat kita yang mungkin karena bagaimana ya, saya melihat itu kadang-kadang nyapu itu ada gorong masuk dengan gorong-gorong gitu aja, itu kan nggak boleh. Nyapunya gini, Pak, ya langsung terus kadang-kadang pagi-pagi kali buang kalau dekat sungai langsung gitu aja, itu nggak boleh. Alhamdulillah kita hari ini kita sudah merapat dengan badan hukum untuk membuat perdes tentang sampah. Nah, nanti kita akan tahu di sana nanti bagaimana sanksinya, bagaimana perlakuannya bagi orang yang melanggar terkait dengan persampahan ini. Dulu di Brangkal kalau nggak salah itu ada jembatan jalan raya gitu, Pak. Itu pernah dipasang tulisan yang besar sekali. Siapa yang buang sampah sembarangan denda seperti itu yang ngelola sepertinya desa, dan ada beberapa orang yang tercover kemudian disuruh beli pasir, semen, dan sampai sekarang itu alhamdulillah. Ini bisa nihil, Pak. Apa kalau seperti itu, Pak Lukman? Iya, itu kita ada dua tempat, Mas. Pertama di Modongan dulu. Modongan ala Kambuja itu kan dulu dibuat gitu. Akhirnya saya bekerjasama dengan desa, dengan Kepala Pemerintah, Babinsa Kamtibmas, kita jaga 24 jam. Manakala ada yang kepegang buang sampah, kita geret ke Balai Desa. Kita tanyai, kita beredukasi, tapi tentunya instansi itu sepakatan mereka. Ya, jadi kita tidak itu, mereka seperti apa, monggo. Begitu sudah selesai, sudah lagi ketemu, orang ini tidak akan berani, kan sudah jerah. Terus dibuatlah sekarang taman hijau di sana, Modongan. Terus dia berangkal, karena menjadi viral kemana-mana, mendunia itu dulu, Pak ya. Ya, kami sangat terpanggil betul. Ya, akhirnya kami juga sama, rapat seperti itu. Kita sabar sampah namanya. Sabar sampah di sana. Kebetulan yang buang itu rata-rata orang di luar. Orang luar ya. Orang yang ketika dia belanja ke pasar jam dini hari, itu saya membawa sampah, dia belut ke pasar. Atau dia itu kerja, pagi-pagi sekali, belut sampah berangkat. Itu. Atau sore-sore hari, ketika jam-jam sepi-sepi itu juga itu. Ya, kepegangnya itu, Pak. Jadi kita pegang, kita bawa ke Balai Desa, tapi yang bawa ada aparat dari Babinsa dan Koramil. Nanti mereka diberi edukasi, diberi ini, akhirnya kalau itu ASN akan dilaporkan kepada atasannya. Kalau itu pedagang kecil atau masyarakat biasa, kita beli shock terapi seperti apa itu tergantung desa. Tapi nyatanya kemarin alhamdulillah, Mas, setelah dibersihkan itu sudah tidak ada lagi. Bahkan foto-fotonya itu dipapan di sana. Inilah wajah-wajah orang yang tidak sadar dengan kebersihan. Bisa malu orang-orang ini. Iya, betul. Ini mungkin dalam rangka memberikan efek jerah begitu ya. Tapi saya sekarang ke potensi wisata atau pembinaan UMKM Pak Lukman di wilayah Suko ini seperti apa, Pak Lukman? Ya, terima kasih Mas Ferry. Ya, sebenarnya Suko ini merupakan daerah perdagangan sebetulnya ya. Utamanya terkait dengan yang menonjol ya. Ini yang menonjol ada 2 desa. Suko, Desa Suko sama Desa Kedumaling. Desa Suko ini yang terkenal adalah sentra UMKM dari sepatu, alas kaki ya. Alas kaki dan tas itu ya. Itu banyak sekali di sana. Terus yang di Kedumaling ini juga ada satu gang itu adalah semua pengrajin tas. Sehingga kita masuk seperti kayak kampung tas gitu ya. Seperti Tanggulangin ya, Pak? Ya, seperti produk tas yang ditanggulangin. Hampir ini juga kulit, Pak, jenisnya. Macam-macam. Lihat by order. Kalau nggak salah itu yang Jambi Rogo itu sungai masuk gitu ya.
masuk gang itu Pak ya? Iya, iya. Oh iya. Itu Bang Jatim Mas, Bang Jatim. Ya, kita masuk ke barat. Nah, itu gangnya yang Kampung Tas ya. Kampung Tas, semua bikin tas Pak? Ya, bikin tas satu kampung itu. Dan di sana juga ada destinasi wisata petik anggur yang tidak kalah menariknya dengan Pacar Cendrawasih. Oke. Ya, ini yang mungkin tidak dipunyai oleh kecamatan lain. Ya, ini harus perlu kita kita kenalkan kepada khalayak ramai. Iya, iya. Karena satu-satunya desa menurut kami yang bisa membuahkan anggur ya di tropis berasal dari subtropis. Oke. Saya pengen tahu dulu Pak Lukman, anggurnya anggur yang hijau-hijau kecil-kecil itu atau ada jenis-jenis anggur yang lain? Di situ ada puluhan jenis. Oh. Ya, ada yang anggur dari subtropis dari Timur Tengah, dari Eropa, semua dikembangkan oleh petani di sana. Di sana ada tenaga ahlinya namanya Mas Iqbal. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin menanam di rumahnya, dia siap. Mulai dari pembibitan, penanaman, sampai dengan berbuah, termasuk komposnya. Karena mereka sudah punya teknik sendiri. Dia punya vitamin sendiri untuk membuahkan dan untuk menyuburkan. Ya, gitu. Pak Iqbal. Pak Iqbal namanya. Pak Iqbal. Gitu. Ini yang petani anggur ya Pak ya? Petani petik anggur ya. Petani petik anggur. Kalau misalnya ada warga yang ingin ke petik anggur ini bayar berapa Pak? Ya, itu kalau masuk melihat tidak bayar. Tapi kalau dia ingin memetik itu nanti akan dinilai berapa sesuai dengan yang dipetik itu. Jadi kalau misalnya pengen dapat edukasi, pengen di rumah membudidayakan anggur, ini gratis ya Pak ya? Selama dia nggak petik ya Pak ya? Iya. Anggur sudah, kemudian tas sudah. Di desa lain ada lagi Pak yang UMKM-nya sekarang berkembang? Banyak. Samping tas juga ada namanya helm. Ya, helm juga ini di Desa Karangkedawang, Mojoranu. Nah, itu juga dikembangkan industri helm. Mulai helm anak-anak, dewasa, yang murah, yang branded. Itu ada semua. Sepatu juga ada. Nah, Pak, ini kan banyak potensi-potensi desa yang sudah berkembang begitu ya. Pembinaannya ini berupa pemberian modal atau pembinaan pemasaran atau seperti apa yang diberikan ke Kecamatan Sukoh? Monggo kalau. Kami hanya sistemnya fasilitasi. Jadi kecamatan ini punya fasilitasi ketika mereka ya ingin dikembangkan sesuai dengan keinginan mereka, apa yang dikembangkan dulu. Katakan kalau itu untuk pribadi ya kita salurkan ke dinas terkait. Kalau itu BUMDes, kita bina BUMDesnya. Agar BUMDes itu nanti bisa bisa menjadi pendapatan asli desa. Hasilnya itu. Baik. Di Klinterjo Pak, ada yang namanya petilasan Tribuana Tunggal Dewi. Ini ada yang menanyakan, bangunannya sudah oke dari pagarnya dan sebagainya. Tapi di situ beberapa orang memang selalu di situ ini aktivitasnya apa dan mohon maaf sekali Pak, saya harus sampaikan ya Pak ya. Ini dari Mas Adi yang ada di Sambiroto, banyak orang pencari nomor tokel. Pak Lukman, agak menggelitik ini Pak. Ya, memang saya juga merasakan di sana. Memang petilasan Tribuana Tunggal Dewi ini katakanlah bukan tempat biasa. Itu memang ada sakralnya. Karena di sana itu sudah ada 7 sumur Pak di sana itu. Ya, di sana itu setelah begitu ada kemarin itu didatangi oleh dari Panglima Teritorial Pak Purwo. Ya, Jenderal bintang 3 kemarin ke sana membangun patung Tribuana Tunggal Dewi. Nah, di sana itu memang sering ada orang-orang ya katakan di sana itu termasuk wisata religi di sana. Wisata budaya budaya. Sehingga ya kalau ada orang semedi atau istilahnya itu bahasa Jawanya itu ingin melekan di sana, yaitu sah saja karena mereka di sana itu banyak barang-barang yang bersejarah. Ya, banyak emas yang ditemukan di sana, banyak batu-batu yang dengan kuno itu semuanya itu masuk cagar budaya. Jadi ya kalau dikatakan mereka itu bisa memanfaatkan dari sisi mistisnya, ya oke saja menurut kami. Dari sisi pengamanannya seperti apa Pak Lukman? Pengamanannya mulai dari sepeda motor yang parkirnya, kemudian dari jam buka tutupnya, seperti apa Pak? Oh ya, di sana itu ada Karang Taruna. Yang ini desa Pak? Iya, yang cuma itu desa. Jadi desa ini dalam kegiatan yang di sana itu semua ditangani oleh desa. Nah, sementara ini karena di sana ini ya belum begitu ramai. Jadi harapan kami karena petilasan Tribuana Tunggal Dewi ini tidak kalah dengan di Trawulan sebetulnya. Cuma kita saja yang belum belum bisa mengenalkan pada
masyarakat luas, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di sana itu belum sebenarnya terekspos, sehingga belum ada yang tahu. Sebenarnya bagus kan itu Pak, pemandangannya dari persawahannya, udara sejuk, bebas dari polusi, enak memang. Kalau orang ingin menyendiri sana, sangat cocok memang di sana itu. Oke, ada yang disampaikan lagi Pak Lukman untuk destinasi wisata baik yang di desa ataupun yang mungkin sekarang lagi muncul, atau apa yang perlu disampaikan, dipromosikan? Sebenarnya kita hanya menghimbau saja kepada masyarakat, karena sekarang ini kan kita menghadapi iklim meteorologi badai namanya cuaca ekstrim lah. Ya. Cuaca itu kita harus betul-betul terkait dengan sampah. Ya, kita harus betul bisa merubah perilaku kita. Yang ya kalau memang di desa sih kita bisa melubangi tanah, kita buang di sana. Tapi kalau yang sudah tidak ada tempat untuk membuang sampah di perumahan, pastinya mereka buang sampahnya itu kadang-kadang sambil bekerja, terus dibuang begitu saja di tempat. Nah, itu mohon dengan hormat bagi masyarakat yang masih mempunyai perilaku seperti itu, tolong untuk dirubah. Karena desa-desa sekarang ini sudah semuanya melaksanakan atau melayani persampahan. Ya, jadi nanti desa itu masyarakat itu tinggal membuang di tempat di depan rumah saja, nanti desa itu akan mengambil. Dan itu ada retribusinya. Apakah tiap bulan atau monggo? Kesepakatannya tergantung ya Pak? Ya, tergantung. Jadi harapan kami tolong manfaatkan itu. Ya, jangan sampai kita buang sembarangan. Karena apa? Karena sekarang banjir itu asal muasalnya kalau di wilayah kami adalah dari persampahan yang kurang terurus. Ya. Baik. Pak Lukman, terima kasih waktunya, mengedukasi banget, luar biasa. Semoga akan terus menjadi pemimpin dan nantinya ada peningkatan setelah camat nanti bisa bupati. Amin Mas. Makasih Pak Lukman. Sami-sami. Dan mudah-mudahan saya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di program Bicara Bicara. Sudah 60 menit lebih saya memulai memberikan banyak informasi dan semoga ini mengedukasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah.